Baiklah, ayo bergabung dan kalahkan orang ini. Kami akan bertarung lagi. Menyerang. Pada saat itu, paragon lainnya dan Pangeran Gagak Emas ke-10 menyerang Luming. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan karena mereka menggunakan segala macam kemampuan ilahi untuk melenyapkan Luming. Kelopak mata Luming bahkan tidak bergerak. Telapak tangannya bergetar dan menebas seperti pisau. Tubuh Luming mengalir dengan kekuatan hukum kekacauan. Tampaknya ada prasasti penekan penjara di telapak tangannya yang bisa menekan segalanya. Bang, bang, bang. Saat telapak tangan itu jatuh, kemampuan dan teknik ilahi tersebar seperti gelembung. Luming seperti dewa perang yang abadi sambil terus melangkah maju, tidak membiarkan mantra apapun menyentuhnya. Wajah Pangeran Gagak Emas ke-10 dan teman-temannya berubah jelek. Beberapa dari mereka bergabung tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luming. Turun, Luming berkata dengan dingin dan terus menyerang dengan telapak tangannya. Beberapa dari mereka melakukan yang terbaik untuk bertukar pukulan dengan Luming. Mereka gemetar seolah-olah tersengat listrik dan terlempar. Ki dan darah di tubuh mereka bergejolak dan tulang di lengan mereka sepertinya akan retak. Luming telah menunjukkan belas kasihan. Jika dia memberikan segalanya, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat. Hanya Pangeran ke-10 dari klan Gagak Emas yang masih berada di tangga giok. Dia memandang Luming dengan tidak percaya. Kenapa kamu tidak tersesat? Luming berkata dengan dingin. Luming, ini adalah tanah suci bulan kuno. Klan Gagak Emasku berada di tanah suci bulan kuno. Beri aku wajah dan berikan aku paviliun ini. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu di medan perang 100 klan. Pangeran Gagak Emas ke-10 mengirimkan transmisi suara ke Luming. Aku memberimu wajah, tapi kamu pikir kamu ini siapa? Enyah. Luming berteriak dan meraih salah satu sayap Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Sambil mengayunkannya, dia mengusir Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Pangeran ke-10 dari klan Gagak Emas ini hanya lelucon. Dia tidak bisa menang, jadi dia menggunakan klan Golden Crow untuk mengancamnya. Dia tidak percaya bahwa para tetua klan Gagak Emas akan berani ikut campur dalam perkelahian antar teman. Oleh karena itu, dia tidak perlu bersikap baik pada Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Luming, Pangeran Gagak Emas ke-10 memantapkan dirinya di kejauhan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Luming. Di paviliun lain, mata putra mahkota ke-9 Gagak Emas juga menjadi dingin. Siapa yang berani menyebut Pangeran Gagak Emas ke-10? Bagaimana dengan dia? Memarahi Pangeran Gagak Emas ke-10 seperti itu sama saja dengan memarahinya. Pangeran Gagak Emas ke-10 terlempar menuruni tangga giok. Tidak ada seorang pun yang tersisa di tangga jade. Suran, ayo pergi. Luming memandang Suran, yang linglung. Dia melangkah maju dan berjalan ke paviliun ke-9 bersama Suran. Ke-9 paviliun semuanya terisi. Bagaimana aku harus menyapa tuan muda ini? Kamu benar-benar menekan orang lain, adik perempuan ini terkesan. Di paviliun ke-9, ada seorang wanita berpakaian ungu. Kulitnya seperti batu giok, dan dia memiliki keharuman surgawi. Dia menatap Luming dengan matanya yang indah dan senyuman manis. Dia sangat cantik. Saya Luming, Suran. Luming dan Suran menangkupkan tangan mereka. Gadis kecil ini adalah Ziling. Silakan duduk, Ziling akan menuangkan anggur untuk kalian berdua. Kata Ziling, Nona Ziling, kamu terlalu sopan. Kali ini, saya di sini untuk membantu saudara Su. Saudara Su sangat mengagumi orang suci Danau Giok. Luming tersenyum tipis dan mendorong Suran ke depan. Kamu terlalu baik, aku di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Suran dengan cepat menolak. Dia tahu betul bahwa dengan bakatnya, orang suci Danau Giok tidak akan menyukainya. Dia di sini hanya untuk mengalami dan ikut bersenang-senang. Dia tidak menyangka Luming akan membawanya ke paviliun dan duduk di meja yang sama dengan orang suci Danau Giok. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Kalian berdua sangat enggan. Tampaknya pesona Ziling tidak cukup untuk menarik perhatian kedua tuan muda itu. Ziling menghela nafas sedikit, dan matanya menunjukkan kepahitan yang tersembunyi. Ziling awalnya adalah kecantikan nasional, dan dengan ekspresi seperti itu, sungguh menggoda. Siapapun akan tergerak. Nona Ziling, Anda salah paham. Suran berkata buru-buru. Luming juga mengungkapkan sedikit rasa malu. Lalu, Ziling tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda dengan kalian berdua.
Ayo, ini pertemuan pertama kita. Ini bersulang untuk kalian berdua. Lu Ming dan Suran mengambil gelas mereka dan menenggak minuman mereka. Ziling sangat banyak bicara. Dia dengan cepat memecah suasana canggung dan mengobrol baik dengan Lu Ming dan Suran. Jelas sekali, orang suci Danau Giok telah menerima pelatihan khusus, dan berurusan dengan orang lain adalah salah satunya. Kalau tidak akan ada begitu banyak talenta tiada taraf yang telah jatuh ke dalam Rock Saintes Danau Giok sejak zaman kuno. Di luar paviliun, banyak orang yang iri. Siapa yang tidak ingin minum dan mengobrol dengan Sein Danau Giok? Hal yang sama terjadi di paviliun lain, dan mereka bersenang-senang. Setelah 3 putaran anggur, 2 token giok muncul di tangan Ziling. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming dan Suran dan berkata, ini sudah larut, dan Ziling akan kembali berkultivasi. Jika kalian berdua punya waktu di masa depan, kalian dapat mengirim pesan ke Ziling, atau datang ke Istana Surgawi Jadepul sebagai tamu. Lu Ming dan Suran mengambil kartu giok. Tentu saja, kalau begitu aku akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan paviliun. Suran juga meninggalkan paviliun, agak enggan untuk pergi. Apa yang salah? Apakah kamu tergerak? Lu Ming tersenyum. Dengan bakat Nona Ziling, kenapa dia tertarik padaku? Ada lebih banyak orang yang bersaing untuk menjadi penjaga. Jika itu kamu, Lu Ming, itu mungkin. Suran menghela nafas. Tentu saja, tidak mudah untuk menjadi seorang wali. Yang harus dia lakukan hanyalah masuk ke paviliun. Hari ini, perawan suci Danau Giok telah datang ke dunia ini, dan dia hanya ingin mendapatkan beberapa teman. Di masa depan, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan para elit lainnya dapat bersaing satu sama lain. Pada akhirnya, mereka bisa memenangkan hati si cantik dan menjadi penjaga suci Danau Giok yang sesungguhnya. Tidak mungkin bagiku. Lu Ming tersenyum. Dia datang ke sini untuk mencari bantuan dari pasukan Tanah Suci, bukan untuk menjemput gadis-gadis. Ketika orang-orang di 9 paviliun pergi, ruangan itu kembali beriak. Kemudian, 9 paviliun dan Istana Abadi Danau Giok semuanya menghilang ke dalam kehampaan. Dunia kecil, Lu Ming bergumam. Para ahli tingkat kaisar, hati suci dapat memadatkan dunia kecil yang seperti dunia nyata. Istana Surgawi Danau Giok mungkin memiliki banyak ahli tingkat kaisar. Sangatlah normal bagi mereka untuk memiliki dunia kecil. Faktanya, banyak pasukan tingkat kaisar yang hanya bermarkas di permukaan, tapi itu bukanlah inti mereka yang sebenarnya. Inti sebenarnya adalah dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar. Jelas lebih misterius dan luas daripada diagram gunung dan sungai. Bagaimanapun, diagram gunung dan sungai hanyalah harta karun yang diciptakan oleh ahli tingkat kaisar. Bocah, hentikan. Saat mereka berdua hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar. 2 lampu emas menyala dan 2 sosok muncul di depan Lu Ming. Pangeran ke-10 dan ke-9 Gagak Emas. Bocah, beraninya kamu menghina ras Gagak Emas. Kamu sedang mendekati kematian. Berlutut dan minta maaf sekarang, kata Pangeran Gagak Emas yang ke-9 dengan dingin. Dia mengenakan jubah emas dan tubuhnya ditutupi oleh api matahari emas, membakar dan merusak ruang. Setelah mengalahkan yang kecil, akan datang yang besar. Aku ingin tahu apakah yang lama akan datang setelah mengalahkan yang besar. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung dan dia berkata dengan nada meremehkan. Arogan. Apakah kamu pikir kamu adalah pasangan saudara laki-lakiku yang ke-9? Pangeran Gagak Emas yang ke-10 berseru. Pangeran ke-10 Gagak Emas berseru. Perlombaan Gagak Emas dengan bangga memulainya, apalagi putra mahkota ras Gagak Emas. Adapun Pangeran Gagak Emas ke-10, dia telah menderita di tangan Lu Ming berkali-kali di medan perang 100 klan. Sekarang dia telah menjadi orang suci, dia juga dihancurkan oleh Lu Ming. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Lu Ming. Namun, meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia tidak menyangka Lu Ming bisa melawan saudara ke-9-nya. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 telah mencapai puncak alam Sein yang cerah. Penguasaannya atas kemampuan ilahi juga sangat mendalam. Kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat darinya. Dia yakin dia bisa dengan mudah menekan Lu Ming. Itu hanya burung yang sakit. Aku bisa menekannya dengan membalikkan tanganku. Lu Ming berkata dengan tenang. Hehe nak, kamu sombong sekali.
Saya ingin melihat apakah Anda punya modal untuk menjadi sombong. Mata Pangeran Gagak Emas ke-9 berkedip dengan cahaya dingin. Api matahari besar membakar tubuhnya seperti anak matahari. Auranya yang kuat menekan ke arah Luming, tetapi Luming seperti wajah Buddha di angin musim semi dan tidak merasakan apapun. Keributan di sini menarik perhatian orang lain di sekitarnya, dan mereka semua menoleh. Setelah mengalahkan yang kecil, datanglah yang besar. Perlombaan gagak emas semakin tidak tahu malu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suaranya tajam dan jelas, dan itu jelas merupakan suara wanita. Wajah Pangeran Gagak Emas ke-9 dan ke-10 menjadi gelap ketika mereka melihat ke arah suara itu. Dua wanita mengudara dan tiba. Salah satu wanita mengenakan gaun Phoenix. Dia memiliki sosok yang anggun dan sangat cantik. Semangat Phoenix. Mata Luming berbinar. Dia hendak mencari Huang Ling dan tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Gadis di samping Huang Ling mengenakan gaun panjang berwarna hijau. Dia memiliki wajah bulat dan kulit seperti batu giok. Dia juga sangat cantik dan tidak lebih buruk dari Huang Ling. Kedua wanita itu menginjak udara seperti peri yang turun ke dunia fana, menarik perhatian semua orang. Siapakah dua wanita cantik ini? Terutama yang mengenakan gaun Phoenix, dia bahkan lebih cantik daripada Sein Danau Giok. Tentu saja, dia wanita tercantik di Istana Phoenix, Huang Ling. Tentu saja dia cantik. Wanita lain tidak jauh lebih buruk. Dia adalah favorit surga dari Paviliun Salju Murni, Mu Qingshui. Diskusi dapat didengar dari mana-mana. Huang Ling dan Mu Qingshui datang ke sisi Luming. Apa yang kamu lihat? Dan kamu menatapku dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu ingin memakanku? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Mata besar Mu Qingshui menatap tajam ke arah Pangeran Gagak Emas ke-9 dan ke-10 saat dia berbicara dengan suara lembut. Suara tadi datang dari Mu Qingshui. Huang Ling, Mu Qingshui, apakah kalian berdua mencoba ikut campur dalam urusanku? Kata Pangeran Gagak Emas yang ke-9 dengan suara dingin. Luming adalah temanku. Apa yang Anda maksud dengan menjadi orang yang sibuk? Jika kamu ingin menyerangnya, tentu saja aku harus ikut campur. Huang Ling berkata sambil tersenyum. Pangeran Gagak Emas yang ke-9 memiliki tatapan serius di matanya. Walaupun tingkat kultivasi Huang Ling lebih lemah dari miliknya, namun hanya dengan penguasaannya yang lebih besar di alam Sein cerah, bentuk tubuhnya sangat mengerikan. Jika dia benar-benar melawannya, dia tidak percaya diri. Terlebih lagi, kekuatan tempur Mu Qingshui tidak lebih lemah dari miliknya sama sekali. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar dia akan dirugikan. Nak, kamu beruntung, tapi kamu tidak bisa seberuntung itu setiap saat. Kakak ke-10, ayo pergi. Dengan itu, Pangeran ke-10 Gagak Emas dan dua lainnya berubah menjadi dua garis cahaya keemasan dan pergi. Semoga beruntung. Luming tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Setelah Pangeran Gagak Emas ke-9 pergi, Huang Ling memandang Luming. Dia berkedip beberapa kali dan tersenyum. Kekuatan kecantikan sungguh luar biasa. Luming, sepertinya bahkan para pahlawan pun tidak bisa mengatasi pesona keindahan dan orang suci di Danau Giok. Jelas sekali, Huang Ling telah melihat Luming minum dan mengobrol dengan orang suci Danau Giok di Paviliun ke-9. Luming tersenyum canggung, jangan salah paham. Saya di sini untuk menemani Suran. Saya di sini untuk membantunya. Apakah begitu? Huang Ling mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu adalah Luming. Mata Mu Qingshui membelalak saat dia mengukur Luming dari atas ke bawah. Lalu, dia berkata, kamu lumayan tampan. Kekuatan tempur dan kultivasi Anda juga tidak buruk. Pantas saja Huang Ling sangat merindukanmu. Qingshui, jangan bicara omong kosong. Aku tidak. Wajah tersenyum Huang Ling langsung memerah saat dia menatap Mu Qingshui. Oh, bukan, aku mungkin salah mengingatnya. Mu Qingshui memperlihatkan ekspresi licik dan kemudian tertawa. Wajah Huang Ling menjadi lebih merah dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Luming, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Tanah Suci Bulan Kuno? Tentu saja, aku di sini untuk menemuimu karena aku merindukan kecantikan kita, Huang Ling. Mu Qingshui menyela dari samping. Mu Qingshui jelas suka bercanda, yang membuat wajah dan leher Huang Ling memerah. Huang Ling sangat cantik. Tentu saja, saya ingin datang ke sini lebih awal untuk melihatnya. Namun, saya di sini untuk urusan penting lainnya.
Lu Ming tersenyum. Oh, apa masalahnya? Huang Ling bertanya, mengenai sekte roh jahat, Provinsi Chang telah diduduki oleh mereka. Tidak hanya Provinsi Chang, tetapi juga Provinsi Awan dan Provinsi Kaisar. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan dari kekuatan kuat Tanah Suci Bulan Kuno. Kata Lu Ming, roh jahat. Ekspresi Huang Ling dan Mu Qingsui berubah pada saat bersamaan. Lu Ming, ayo pergi ke Istana Phoenix dulu. Kita akan bicara sambil berjalan. Kata Huang Ling. Lu Ming mengangguk dan mereka berempat menuju Istana Phoenix. Dalam perjalanan, Lu Ming menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di benua Azure. Roh Phoenix, saya ingin tahu apakah Istana Phoenix dapat mengirim ahli untuk memusnahkan roh jahat. Akhirnya, Lu Ming bertanya, Huang Ling mengerutkan kening dan berkata, Lu Ming, menurut apa yang kamu katakan, kultus roh jahat dan keluarga kaisar telah bekerja sama untuk membunuh Kaisar Yun dalam satu gerakan. Mereka harus sangat kuat dan memiliki setidaknya 2 ahli tingkat kaisar. Jika Istana Phoenix ingin mengirim orang, mereka harus mengirimkan setidaknya 4 atau 5 ahli tingkat kaisar. Saya tidak punya wewenang untuk mengirim ahli seperti itu. Lu Ming mengangguk. Dia secara alami memahami hal ini. Pakar tingkat kaisar adalah orang yang tinggi dan perkasa, mereka dapat memerintah suatu wilayah. Bagaimana mereka bisa diperintah hanya oleh seorang Sein? Di Istana Phoenix, satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah Tuan Istana. Kata Huang Ling, bagaimana saya bisa bertemu dengan Tuan Istana Phoenix? Lu Ming bertanya, budidaya Tuan Istana sangat mendalam, dan dia selalu mengasingkan diri. Bahkan ahli tingkat raja lainnya merasa sulit untuk bertemu dengannya, apalagi aku. Berapa kali saya bertemu dengannya kurang dari 3. Huang Ling menjelaskan, tokoh setingkat kaisar jarang terlihat. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah lama menduga bahwa tidak mudah meminta bantuan dari kekuatan besar di Tanah Suci. Alasan utamanya adalah kekuatan mereka rendah. Terlalu sulit untuk bertemu dengan para ahli tingkat kaisar kecuali mereka mengambil inisiatif untuk datang dan menemui Anda. Aku punya cara agar kamu bisa bertemu dengan Master Istana Phoenix. Kata Mu Qingsui saat ini. Apa itu? Mata Lu Ming berbinar. Di bulan berikutnya, beberapa gadis suci dan putra suci Istana Phoenix akan memasuki sarang Phoenix untuk memperebutkan harta karun. Jika Anda dapat membantu Feng Ling mendapatkan harta karun itu, kepala Istana Phoenix mungkin akan memanggil Anda. Kata Mu Qingsui, sarang Phoenix. Lu Ming penuh keraguan. Itu benar, Lu Ming. Dalam sebulan, putra suci dan perawan suci Istana Phoenix akan memasuki sarang Phoenix yang hancur untuk mencari jantung pohon Wutong. Setiap perawan suci dan putra suci dapat mengundang beberapa teman untuk membantu mereka. Aku sedang berpikir untuk meminta bantuanmu. Jika kita berhasil, kita mungkin bisa bertemu dengan Tuan Istana. Huang Ling menjelaskan, kita berteman. Bahkan jika ini tidak terjadi, saya akan tetap membantu Anda. Hanya saja banyak sekali surga favorit di Tanah Suci Bulan Kuno. Dengan tingkat kultivasi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Kata Lu Ming, tidak, karena hanya mereka yang berada di alam suci cahaya yang diizinkan masuk kali ini. Kata Huang Ling, mereka berempat berbicara sambil berjalan. Huang Ling juga menjelaskan situasinya secara detail. Ternyata belum lama ini, Istana Phoenix telah menemukan sarang Phoenix. Sayangnya, sarang Phoenix telah lama dihancurkan, dan semua burung Phoenix di sarang Phoenix telah mati. Seorang ahli dari Istana Phoenix telah memasuki sarang Phoenix untuk menyelidiki, tetapi dia dikelilingi oleh roh Phoenix dan melarikan diri dengan luka berat. Setelah banyak pengujian, Istana Phoenix menemukan bahwa ada banyak roh heroik burung Phoenix yang mati di sarang Phoenix. Roh-roh heroik ini biasanya tidak aktif dan akan menyerang bersama-sama jika ada orang luar yang masuk. Semakin kuat suatu eksistensi, semakin kuat pula semangat kepahlawanannya. Bahkan ahli tingkat raja di Istana Phoenix terpaksa mundur setelah terluka parah. Semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin kecil kemungkinannya untuk mengingatkan roh kepahlawanan yang lebih kuat. Paling-paling, itu akan mengingatkan beberapa roh heroik yang lebih lemah. Para ahli Istana Phoenix juga menemukan bahwa ada pohon payung kuno di sarang Phoenix yang telah memadatkan jantung pohon payung tersebut. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi Istana Phoenix.
Oleh karena itu, Istana Phoenix telah memutuskan untuk mengirim para orang suci dan orang suci dari Istana Phoenix ke dalam sarang Phoenix untuk mendapatkan hati Wutong. Masing-masing dari mereka dapat mengundang 3 teman di luar Istana Phoenix untuk membantu. Faktanya, ini adalah ujian bagi putra suci dan perawan suci ini. Siapapun yang bisa mendapatkan hati pohon payung akan lebih dihargai oleh Istana Phoenix, dan status mereka akan lebih tinggi daripada putra suci dan perawan suci lainnya. Mereka berempat mengobrol sambil berjalan. Tidak lama kemudian, puncak gunung yang megah muncul di hadapan mereka. Puncak gunung ini seperti burung Phoenix yang sayapnya terbentang. Itu sangat hidup. Ada banyak istana yang dibangun di puncak gunung. Ini adalah Istana Phoenix. Lu Ming menyadari bahwa lingkungan budidaya di sini lebih baik daripada tempat lain. Lu Ming, Suran, mulai sekarang, kamu akan tinggal di Istana Phoenix. Bagaimana? Kata Huang Ling, saya tidak bisa meminta lebih banyak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tinggal di sini jauh lebih baik daripada tinggal di penginapan. Suran secara alami mengangguk. Mereka berempat terbang ke Istana Phoenix. Huang Ling mengatur tempat tinggal Lu Ming dan kemudian membawa mereka berkeliling Istana Phoenix. Setelah berkeliling, rombongan tiba di kediaman Lu Ming. Itu adalah sebuah halaman. Lu Ming, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melaporkan masalah roh jahat kepada atasan dan melihat apakah saya bisa bertemu dengan Tuan Istana. Kalian bisa tinggal di sini. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Kata Huang Ling. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Setelah Huang Ling dan Mu Qingshui pergi, Lu Ming dan Suran masing-masing masuk ke sebuah ruangan dan berkultivasi sendiri. Waktu berlalu, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming telah mengembangkan kesengsaraan jari kekacauan dengan susah payah. Sekarang dia telah mencapai penguasaan 18%, kekuatannya meningkat beberapa poin lagi. 3 orang berkumpul di halaman Istana Phoenix. Mereka adalah Huang Ling, Lu Ming, dan Mu Qingshui. Saat itulah Lu Ming mengetahui bahwa Mu Qingshui adalah salah satu orang yang diundang oleh Huang Ling untuk membantu. Pria Qin Feng itu sangat lambat. Dia masih belum datang. Mu Qingshui mendengus. Setiap putra suci dan perawan suci dapat mengundang 3 orang teman untuk membantu mereka. Sekarang Lu Ming dan Mu Qingshui telah tiba, mereka masih kekurangan 1 teman. Pokoknya, masih ada waktu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kata Huang Ling. Pada saat ini, pandangan Lu Ming tertuju ke langit. Seorang pria muda mengudara dan tiba. Orang ini mengenakan jubah putih dan cukup tampan. Dia turun dari langit dan tersenyum. Huang Ling, maaf aku terlambat. Kupikir kamu tidak akan datang. Mu Qingshui berkata dengan dingin, seolah dia tidak menyukai orang ini. Sikap Mu Qingshui tidak membuat marah pemuda itu. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming. Feng Ling, siapa ini? Dia Lu Ming. Lu Ming, namanya Qin Feng. Huang Ling memperkenalkan. Itu saudara Lu. Qin Feng menangkupkan tinjunya. Saudara Qin, ... Lu Ming juga menangkupkan tinjunya, tapi dia merasa senyuman Qin Ran sangat palsu. Qin Feng mengukur Lu Ming dan berkata, saudara Lu, kamu terlihat sangat asing, bukankah kamu berasal dari Tanah Suci Bulan Kuno? Tidak, saya dari benua Azure. Kata Lu Ming, benua Azure. Sudut mulut Qin Feng bergerak sedikit, menunjukkan sedikit rasa jijik. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat cepat, Lu Ming masih menyadarinya. Saya ingin tahu apa tingkat kultivasi saudara Lu saat ini. Qin Feng bertanya lagi. Lu Ming telah menggunakan teknik ilusi untuk menutupi aura kultivasinya, jadi Qin Feng tidak tahu. Hei, Qin Feng, kamu bertanya terlalu banyak. Berapa tingkat kultivasi Lu Ming? Kenapa dia harus memberitahumu? Kata Mu Qingshui dengan tidak senang. Qingshui, kamu salah. Karena kita adalah satu tim dan kita akan memasuki sarang Phoenix bersama-sama untuk membantu Feng Ling menyelesaikan misinya, tentu saja kita harus memahami tingkat kultivasi pihak lain. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk bekerja sama bukan? Petik 2. ... Qin yang tersenyum. Kata-katanya tampak masuk akal, membuat Mu Qingshui tidak bisa berkata-kata. Itu hanya tingkat kultivasi saya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tingkat kultivasi saya berada di tingkat bawah alam suci yang cerah. Kata Lu Ming, orang suci cerah awal.
Kali ini, penghinaan Qin Feng bahkan lebih jelas. Sejujurnya, alam Sein terang awal tidaklah cukup. Huang Ling, jika kamu tidak dapat menemukan teman, aku dapat memperkenalkan beberapa teman kepadamu. Setidaknya mereka berada di tingkat atas alam Sein cerah. Meskipun Qin Feng masih memiliki senyuman di wajahnya, rasa jijiknya sudah sangat jelas. Alis Huang Ling berkerut dan dia tampak tidak senang. Tidak perlu. Saya percaya bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak lebih lemah dari kekuatan Sein cerah yang sangat mahir. Dia pasti akan sangat membantu. Ah, benarkah? Sudut mulut Qin Feng meringkuk, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, ini sudah larut. Ayo pergi, kata Huang Ling. Segera, mereka berempat naik ke udara dan segera sampai di puncak gunung. Sudah ada beberapa orang di puncak. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan ada 24 orang. Mereka dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jelas sekali, mereka adalah putra suci dan perawan suci Istana Phoenix lainnya serta teman-teman yang mereka undang. Termasuk Huang Ling dan yang lainnya, totalnya ada 7 kelompok. Begitu Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka disambut dengan tatapan dingin. Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat Pangeran Gagak Emas ke-9 menatapnya dengan dingin. Selain itu, Lu Ming juga menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Wan Tianlong dari keluarga Wan dan Sekte Pedang Hutan Belantara favorit surga. 4 atau 5 dari mereka telah melangkah ke Paviliun Saintes Jadepul sebulan yang lalu. Tanpa diduga, mereka semua diundang oleh Sein dan Saintes dari Istana Phoenix. 7, totalnya 28 orang. Mereka mengukur satu sama lain dan mengungkapkan niat bertarung mereka. Suasananya sangat berat. Feng Ling, kali ini aku pasti akan menjadi orang yang mendapatkan jantung pohon payung. Anda harus menyerah. Seorang pemuda memandang Feng Ling dan berbicara dengan dingin. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengenakan jubah Phoenix, tampan dan penuh kebangsawanan. Lelucon yang luar biasa, jantung pohon payung pasti akan menjadi milikku. Sebuah suara datang dari samping. Itu adalah seorang wanita. Ekspresi Huang Ling tenang dan dia tidak berbicara. Nama laki-lakinya adalah Huang Kong, dan nama perempuan itu adalah Huang Bing. Mereka memiliki budidaya tertinggi di antara kumpulan putra suci dan perawan suci ini. Namun bakat mereka tidak sebaik Huang Ling. Itu sebabnya mereka selalu menentangnya, berusaha menekannya. Mu Qingsui mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Roh Phoenix memiliki tubuh Phoenix surgawi yang abadi. Tubuh roh dapat terus berevolusi melalui nirwana. Kembali ke medan perang 100 klan, ia telah berevolusi menjadi tubuh roh surgawi tingkat menengah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Lu Ming mengukurnya. Para pembantu yang diundang oleh Huang Kong dan Huang Bing semuanya sangat kuat. Aura mereka kuat dan sulit diperkirakan. Misalnya, Pangeran Gagak Emas ke-9 berada di sebelah Huang Bing, dan Wan Tianlong berada di sebelah Huang Kong. Bas, bas, bas. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di langit. 3 lelaki tua muncul di udara. Salam, tetua. Feng Ling dan putra suci lainnya serta putri suci Istana Phoenix membungkuk. Kamu bebas. Orang tua yang memimpin melambaikan tangannya. Semua orang di sini. Sekarang, ikuti kami. Setelah lelaki tua yang memimpin selesai berbicara, dia melayang ke langit. Yang lain mengikutinya, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah. Di lembah, ada vortex hitam pekat, dan di belakang pusaran itu ada sarang Phoenix. Masuk, kata lelaki tua terkemuka itu. Ayo pergi. Ayo pergi. Huang Kong adalah orang pertama yang berbicara. Dia bergegas ke pusaran dengan ketiga pembantunya dan menghilang. Kemudian, Huang Bing dan yang lainnya bergegas ke pusaran dan menghilang. Ayo masuk juga, kata Huang Ling dan bergegas menuju kura-kura hitam, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Begitu mereka memasuki pusaran, mereka muncul di puncak gunung. Mendongak, mereka melihat dunia di depan mereka dipenuhi kabut hitam tebal, menghalangi pandangan mereka. Yang lainnya muncul tidak jauh dari sana. Bas, dan EBCP, Wash. Kemudian, Huang Kong dan yang lainnya terbang ke depan dan menghilang ke dalam kabut hitam tebal. Menurut penyelidikan para ahli Istana Phoenix,
pohon payung kuno berada di kedalaman sarang Phoenix. Kata Huang Ling. Setelah itu, mereka berempat pun terbang ke depan. Setelah terbang ke dalam kabut, dia menemukan bahwa kabut itu terlalu tebal dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pada awalnya, dia masih bisa melihat putra suci dan perawan suci lainnya, tetapi kemudian, mereka menghilang sama sekali. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya terbang keluar dari area yang tertutup kabut dan pandangan mereka melebar. Namun, mereka tidak melihat putra suci dan perawan suci lainnya atau para pembantu mereka. Jelas sekali bahwa saat terbang di tengah kabut, arah semua orang sedikit melenceng dan mereka sudah berpisah. Tempat ini sepertinya pernah mengalami pertempuran yang mengerikan. Mu Qingsui bertanya dengan heran. Melihat ke kejauhan, dia bisa melihat banyak puncak gunung, tetapi sebagian besar sudah runtuh. Ada yang sepertinya terpotong oleh pedang, dan ada pula yang seperti dihantam oleh telapak tangan. Bahkan, mereka bahkan melihat bekas telapak tangan dan kepalan tangan yang besar di tanah. Sarang Phoenix ini seharusnya adalah dunia kecil, dan pertempuran mengerikan terjadi di masa lalu. Hampir semua burung Phoenix di sini terbunuh. Kita harus berhati-hati. Aku takut roh Phoenix akan muncul dan menyerang kita, kata Huang Ling. Mereka berempat menyembunyikan auranya dan terbang ke depan. Sebelum dia bisa terbang jauh, seruan burung Phoenix tiba-tiba bergema di udara. Setelah itu, seekor Phoenix meledak dari tanah. Phoenix ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik, melainkan bayangan hitam. Matanya menunjukkan kebencian yang kuat saat ia menerkam mereka berempat. Mu Qingsui menjerit pelan dan menepuk telapak tangannya. Gelombang dingin yang mengerikan menyerbu dan menghantam Phoenix Phantom, membuatnya terbang. Namun, Phoenix Phantom berteriak lagi dan bergegas menuju Mu Qingsui. Pedang gelombang dingin, tebas. Mati, Mu Qingsui berteriak sambil mengepalkan tinjunya. Gelombang dingin yang mengerikan muncul dan mengembun menjadi pedang panjang. Dengan tebasan, roh Phoenix terpotong menjadi dua. Itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang ke dalam tanah. Kemampuan ilahi. Hati Lu Ming tergerak. Apa yang digunakan Mu Qingsui adalah teknik kekuatan super. Tingkat pengolahannya juga sangat tinggi, hingga mencapai puncak biksu cerah. Teknik kekuatan supernya sangat dalam dan kekuatan tempurnya kuat. Pantas saja Pangeran Gagak Emas yang ke-9 begitu ketakutan dan langsung pergi. Setelah membunuh roh Phoenix, mereka berempat meningkatkan kecepatannya dan bergegas maju. Namun, tidak lama setelah mereka bergegas keluar, tangisan burung Phoenix kembali terdengar. Kali ini, beberapa roh Phoenix muncul dan menerkam ke arah mereka berempat. Mereka yang memiliki kultivasi lemah, mundurlah dan jangan menghalangi. Qin Feng menatap Lu Ming dengan dingin, lalu melangkah maju dan menyerang roh Phoenix. Kekuatan tempur Qin Feng tidak lebih lemah dari kekuatan Mu Qingsui. Tidak heran dia begitu sombong. Lu Ming tersenyum tipis. Karena dia tidak dibutuhkan, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia berdiri di samping Huang Ling. Mu Qingsui dan Qin Feng bergabung dan dengan cepat menghancurkan beberapa jiwa Phoenix. Mereka berempat terus bergerak maju, tetapi semakin banyak jiwa Phoenix yang muncul. Mu Qingsui dan Qin yang juga merasa semakin sulit menghadapi situasi ini. Ada apa dengan Huang Ling? Dia mengundang sepotong sampah. Kalau tidak, kita akan lebih mudah jika ada ahli lain. Melihat semakin banyaknya roh Phoenix, wajah Qin Feng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mulai tidak menyembunyikan pikirannya dan mulai berbicara sinis. Dan EBCP, tetapi pada saat ini, roh Phoenix yang sangat besar muncul. Roh Phoenix ini beberapa kali lebih besar dari roh Phoenix lainnya, dan auranya sangat kental dan menakutkan. Ia memekik dan menerkam Qin Feng. Qin Feng melepaskan kekuatan penuhnya dan mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah roh Phoenix. Namun, cakar tajam roh Phoenix menghancurkan telapak tangan Qin Feng dan menebas ke arahnya dengan sayapnya yang seperti pisau. Ekspresi Qin Feng berubah. Dia mengeluarkan senjata Sein untuk memblokir serangan itu, tapi dia dikirim terbang. Wajahnya pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Semangat Phoenix ini terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan ambil jalan memutar. Saran Qin Feng, ambil jalan memutar. Menurutku, ada jiwa Phoenix yang begitu kuat di mana-mana. Jika kita tidak bisa menerobos di sini, hal yang sama akan terjadi di tempat lain.
Kata Lu Ming. Diam, apa hak Anda untuk berbicara? Kita bertengkar, apa yang kamu lakukan? Qin Feng berteriak dengan dingin. Pada saat ini, roh Phoenix yang kuat menerkam ke arah Qin Feng lagi. Ekspresi Qin Feng berubah dan dia berbalik untuk berlari, berteriak, dengarkan aku, kita akan mengambil jalan memutar. Bahkan jika kita bergabung, kita tetap bukan lawannya. Kecepatan Qin Feng sangat cepat. Begitu dia berlari, roh Phoenix yang besar menerkam roh Phoenix dan Lu Ming. Huang Ling, hati-hati, teriak Mu Qingsui. Dia ingin segera membantu, tapi sudah terlambat. Ekspresi Huang Ling berubah serius. Tubuhnya dipenuhi dengan nyala api yang tidak dapat binasa, membentuk burung Phoenix yang menyala-nyala. Roh Phoenix tidak mau mundur. Pikirannya sama dengan pikiran Lu Ming. Ada roh Phoenix di mana-mana di tempat ini. Mungkin ada yang lebih kuat di tempat lain. Mereka hanya bisa bergegas. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati ini, bagaimana mereka bisa bersaing dengan putra suci dan perawan suci lainnya? Aku akan melakukannya. Ayo pergi, Lu Ming berkata sambil melangkah maju. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Kemudian, telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas cakar tajam roh Phoenix. Kamu hanya seorang Sein cerdas tingkat rendah, namun kamu ingin melawan roh Phoenix ini secara langsung. Kamu benar-benar bodoh. Anda sedang mencari kematian. Di kejauhan, Qin Feng mencibir. Namun saat berikutnya, senyumannya menghilang. Bang! Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan cakar tajam Phoenix, tetapi akibatnya tubuh Phoenix terlempar. Lalu, Lu Ming melangkah maju. Segel besar yang membalikkan langit mengembun di telapak tangannya. Itu sebesar gunung dan menekan roh Phoenix. Meskipun segel kekacauan yang membalikkan langit hanyalah teknik seni bela diri tingkat domain, itu masih sangat menakutkan ketika digunakan oleh Lu Ming dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ledakan, segel pembalik langit yang kacau menekan roh Phoenix, menyebabkan tubuhnya bergetar dan mengeluarkan tangisan. Tangan Lu Ming tidak berhenti. Segel kekacauan yang membalikkan langit terus-menerus dipadatkan dan diledakkan ke arah roh Phoenix. Setelah 5 atau 6 serangan berturut-turut, roh Phoenix akhirnya tidak tahan lagi. Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi asap hitam. Di kejauhan, ekspresi Qin Feng membeku dan kemudian menjadi sangat suram. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Dia hanyalah seorang Sein yang cerdas di tahap awal, namun dia mampu menekan semangat Phoenix. Bukankah itu berarti kekuatan tempurnya lebih kuat darinya? Terlebih lagi, menurut pendapatnya, dia bukan tandingan roh Phoenix saat ini. Sekarang Lu Ming bisa membunuh roh Phoenix, bukankah itu tamparan di wajahnya? Terutama di depan dua wanita cantik, Huang Ling dan Mu Qingsui. Ini membuat matanya bersinar dingin. Huang Ling dan Mu Qingsui juga sedikit terkejut. Kekuatan tempur orang ini menjadi lebih kuat. Huang Ling bergumam, "Bas!" Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Mu Qingsui untuk membantunya menghadapi roh Phoenix lainnya. Roh Phoenix ini jauh lebih lemah dan bukan tandingan Lu Ming. Dia membunuh mereka dengan satu gerakan dan dengan cepat membersihkan semuanya. "Ayo pergi," Lu Ming berkata pada Bilin. "Lu Ming, apa maksudmu? Kamu jelas sangat kuat, jadi kenapa kamu tidak menyerang sekarang? Apakah kamu menunggu kami tidak bisa melawan sebelum kamu menyerang sehingga kamu bisa memamerkan kekuatanmu? Kamu mengabaikan keselamatan orang lain." Qin Feng terbang kembali dan memarahi dengan wajah muram. "Bukankah kamu yang menyuruhku untuk tidak bergerak? Lagi pula, yang ingin pamer adalah kamu, kan? Tentu saja aku harus memberimu kesempatan ini. Sayangnya, aku tidak mengira kamu akan menjadi orang yang tidak berguna." Lu Ming berkata dengan tenang. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Wajah Qin Feng menjadi lebih suram. Lu Ming sebenarnya berani menyebutnya sampah. "Bukan begitu. Juga, aku akan meminjam kata-katamu, sampah, berdiri di belakang dan jangan bergerak, jadi kamu tidak menghalangi." Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Mu Qingsui tertawa terbahak-bahak dan menatap Qin Feng dengan tatapan menghina. Kemudian, dia mengikuti Lu Ming dan berjalan maju bersama Feng Ling. Qin Feng mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming sebenarnya berani mempermalukannya. Dia hanyalah orang dari benua Azure, namun dia berani mempermalukannya, seorang favorit surga dari kekuatan utama Tanah Suci. Dia hanya mendekati kematian. Mata Qin Feng melihat sekeliling sebentar,
lalu dia mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Setelah itu, lebih banyak roh Phoenix muncul. Namun, dengan Lu Ming yang memimpin, roh-roh Phoenix ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka bergegas maju dengan cepat. Setengah jam kemudian, mereka telah terbang sejauh puluhan ribu mil. Akhirnya, tidak ada lagi roh Phoenix. Tanpa kemunculan roh Phoenix, kecepatan mereka meningkat secara eksplosif. Mereka berubah menjadi 4 aliran cahaya dan melesat melintasi langit. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, sebatang pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Apakah itu pohon payung kuno? Itu sebenarnya berakar pada kehampaan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pohon yang menjulang tinggi di depannya. Pohon kuno itu terlalu besar. Itu menutupi langit dan matahari. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi ketinggiannya. Hal yang paling mengejutkan adalah akar dari pohon kuno yang menjulang tinggi itu ternyata berakar pada kehampaan. Seolah-olah pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh dari kehampaan. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Huang Ling sepertinya sudah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi Mu Qingshui dan Qin Feng juga sedikit tercengang. Itulah pohon payung kuno. Jantung pohon payung ada di sana. Ayo pergi, kata Huang Ling sambil terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka perlahan mendekati pohon payung kuno itu. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasa bahwa pohon payung kuno itu sangat besar. Seolah-olah itu bisa mendukung seluruh dunia. Mereka tidak tahu seberapa besarnya. Di bawah pohon payung kuno, ada sebuah gunung besar. Itu sangat megah dan menembus langit. Di puncak gunung, dekat akar pohon payung kuno. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat terbang lebih jauh. Mereka dihalangi oleh kekuatan yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Jika kita tidak bisa terbang, bagaimana kita bisa sampai ke pohon payung kuno? Mu Qingshui bertanya dengan bingung. Gunung itu langsung menuju ke akar pohon payung kuno. Mungkinkah dari sana? Kata Lu Ming. Ayo kita lihat, kata Huang Ling. Mereka berempat terbang ke depan. Suara mendesing. Saat ini, dari beberapa arah lain, terdengar suara hentakan udara. Ada juga orang yang terbang menuju gunung. Huang Kong, Huang Bing, dan Huang Xuan. Huang Ling berkata dengan suara rendah. Selain mereka, ada 3 putra suci dan putra suci lainnya yang telah membawa orang ke sini. Keempat kelompok orang itu tiba di depan gunung hampir pada waktu yang bersamaan. Di atas gunung, ada tangga giok yang menghubungkan dari kaki gunung hingga ke puncak. Di kaki gunung, ada sebuah loh batu dengan sederet kata tertulis di atasnya. Jika kamu ingin memanjat pohon wutong, panjatlah dari sini. Jelas sekali bahwa untuk melangkah ke pohon payung kuno, seseorang harus menaiki tangga giok ke puncak gunung dan kemudian mendapatkan jantung pohon payung dari pohon payung kuno. Orang-orang dari keempat sisi bergerak hampir bersamaan dan bergegas menuju tangga jade. Lu Ming bergegas menaiki tangga jade. Dengan satu langkah, tubuhnya seringan burung layang-layang, dan dia menuju puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Qin Feng dan Mu Qingshui juga sama. Namun, ketika Lu Ming mengalihkan pandangannya ke mereka, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Huang Ling bersinar seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar dan memanjat dengan susah payah. Bukan hanya dia, Huang Kong, Huang Bing, dan Huang Xuan juga sama. Mereka tampaknya berada di bawah tekanan ratusan juta jun, dan sangat sulit bagi mereka untuk berjalan. Selain mereka berempat, orang lain yang datang membantu tampak sangat santai. Saat ini, yang lain juga memperhatikan pemandangan aneh ini dan semuanya berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangga giok ini akan memberikan tekanan kuat pada mereka yang mengolah tubuh Phoenix. Kata Huang Kong, kemungkinan besar ini dibangun oleh klan Phoenix di masa lalu untuk menguji burung Phoenix yang lebih muda. Huang Ling juga berbicara, mata Lu Ming dan yang lainnya berkedip-kedip. Kalau begitu, hanya mereka yang bertubuh Phoenix yang merasakan tekanan kuat di sini. Bagi yang lain, tidak ada tekanan sama sekali.